Misalkan mau bikin scatter plot ya, dengan Plotly kita siapin datanya dulu. Misalkan mau pakai data iris, di Plotly itu udah ada data iris, tinggal kita uh, retrieve aja datanya. Terus kita bisa atur dulu nih figurnya. Pertama itu ini datanya sebagai sebuah data, terus X-nya di kolom mana, terus Y-nya kolom apa, terus warnanya mau apa, title-nya mau apa di dalam grafik ini, teman-teman. Once udah di sini, sebenarnya ini udah bisa teman-teman. Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan kita mempelajari Streamlit. Di sesi kali ini kita masih belajar terkait Python, namun kita akan spesifik mengenal Streamlit itu sendiri dengan melihat dari item-item visualisasi maupun komponen-komponen UI yang bisa teman-teman terapkan menggunakan Streamlit itu sendiri. Di sesi kali ini kita akan deep dive lebih dalam terkait Streamlit. Di antaranya teman-teman akan mempelajari komponen UI. Komponen UI itu maksudnya apa sih? Kita bisa mengatur tata layout ataupun informasi-informasi UI yang bisa teman-teman terapkan di dalam Streamlit itu sendiri. Termasuk kita bisa menampilkan sebuah visualisasi. Baik visualisasi itu berupa static maupun dynamic. Nanti ada beberapa library yang mungkin kita akan pelajari dalam membangun visualisasi tersebut. Namun teman-teman bisa stay tune di sesi kali ini, karena memang di sesi kali ini teman-teman akan di cover untuk membangun sebuah dashboard minimalis menggunakan Streamlit. Oke, nggak usah lama lagi, mari kita coba explore untuk sesi kali ini. Yuk kita explore. Hal pertama yang akan kita pelajari di sesi kali ini adalah kita mengenal komponen UI, yaitu membangun sebuah layout. Ya, layout itu berupa tata letak ya. Jadi kita akan mengatur tata letak dalam web yang akan kita develop akan seperti apa. Dalam mengatur tata letak menggunakan Streamlit itu ada mekanisme namanya call. Columns itu bisa membantu teman-teman untuk membagi-bagi beberapa part dari tampilan web yang akan teman-teman develop. Caranya gimana? Ini contoh. Misalkan kita mau bikin 3 kolom seperti berikut, ya, yang informasinya berbeda-beda. Di kolom 1, kolom 2, dan kolom 3, di mana sizing dari setiap pemotongan itu di dalam web itu kita bagi sama semua. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah akses web gitu ya, buat web gitu ya, terus di sini kan biasa ada informasi kayak nama webnya apa, terus kita ada kayak testimoni kotak-kotak 3 gitu ya. Nah, ini bisa kita lakukan dengan menggunakan columns di Streamlit. Caranya gimana teman-teman? Pertama, initiate dari st.columns ya. Nah, di sini kita initiate-nya 3, artinya ada 3 kolom yang akan kita bentuk. Nah, karena kita nggak declare sizing-nya berapa antar kolomnya, itu akan automate menjadi sama rata. Jadi antara kolom 1, kolom 2, dan kolom 3 itu akan dipisahkan dengan jarak yang sama. Nah, caranya gimana untuk mengisi setiap kolom ini? Isi tulisan kayak ini, kolom 1, konten kolom 1, kolom 2 dengan konten kolom 2, dengan menggunakan with. Jadi nanti teman-teman kan ini kan udah mendeclare variable nih, call 1, call 2, dan call 3. Nanti kita with call 1. Nah, teman-teman disilah di sini isian konten dari kolom 1. Terus begitupun di kolom 2, dan begitupun kolom 3. Nah, ini kalau misalkan teman-teman sizingnya sama ya, pasti kan ada juga yang kita mau idea sizingnya berbeda seperti berikut. Jadi ada yang 2/3 sama 1/3. Nah, teman-teman bisa membentuk dalam bentuk list di dalam ST columns-nya ini. Nah, di sini kita bisa lihat nih, di sini kolom pertama itu 2 ya. Kolom kedua itu adalah 1 ya. Cara ngitungnya gimana? Jadi 2 tambah 1 akan dijumlahin jadi 3. Jadi komposisi sizing antara kolom 1 dan kolom 2 adalah 2/3, 1/3. Nah, kalau misalkan mau bikin 3/1. Nah, 3/1 berarti teman-teman misalkan di sini ada sini 3,1 ya. Jadi nanti dia akan 3/4, 1/4 gitu ya ukurannya ya, antara sizing di kolom-kolomnya ini sendiri. Nah, teman-teman bisa atur nih format layout dari tampilan webnya kan seperti apa. Nggak cuma itu, di dalam Streamlit teman-teman juga bisa ngebangun namanya sidebar. Ya, sidebar itu apa? Itu yang biasanya muncul di sebelah sisi. Jadi kalau misalkan ada main page di sini,
Ya ini main page, isinya kayak gini. Misalkan web pertama aku dengan template, teman-teman bisa bikin kayak ada kayak klik tombol gitu. Jadi kalau misalkan diklik dia akan muncul sidebarnya, tapi kalau nggak diklik sidebarnya akan ketutup. Seperti itu. Ataupun bisa keluar otomatis ketika website teman-teman dibuka. Menginisiatnya gimana? Jadi inisiatnya itu kalau misalkan mau buat sidebar, apapun yang ada tulisan sidebar itu jadi sidebar. Kayak title, kalau misalkan kita mau bikin title kan kita tulisnya st.title kan. Tapi ketika kita tulis st.sidebar title, itu dia akan posisinya di sidebar seperti ini. Tuh ya, terus apapun kita bisa juga bikin select book ini ya, navigasi ya, navigasi kayak home, data analysis, visualization, setting dan seterusnya. Ataupun kita juga bisa bikin filter ada di sebelah sidebar itu sendiri. Seperti itu. Jadi ada sidebar slider, umum minimum, select the city, sidebar, multi select dan seterusnya. Oke, apalagi selain sidebar? Ada lagi teman-teman juga bisa mengenal namanya containers, expander, dan tabs. Bedanya apa? Nah, container ini kita mengkelompokkan informasi di dalam satu ruangan yang sama. Dia nggak harus menjadi sebuah columns, tapi teman-teman membuat sebuah kayak function gitu ya. Jadi kayak kalau misalkan ada error, kita tahu nih kontainer mana yang harus dibenerin. Gitu ya, ini contohnya. Misalkan aku mau bikin kontainer terus isinya ada kolom tulisan 2. Nah, kalau misalkan ada problem error di sini, aku tinggal bedah si kontainer ini sendiri. Nah, ini ngebantu buat hal-hal seperti itu sih. Terus expander ini jadi kalau misalkan kita klik, dia akan banyak informasinya, tapi kalau kita nggak klik, dia akan balik lagi ke normal. Terus habis itu ada tabs. Nah, tabs itu sama kayak columns. Bedanya kalau columns itu kan dia ngebagi jadi beberapa part ya. Jadi kayak gini. Nah, kalau tabs itu dia akan bikin kayak tombol klik gitu. Jadi kalau kita klik tab 1, dia akan keluar konten tab 1, klik tab 2 akan keluar tab. Jadi informasinya nggak semuanya di show. Itu bisa teman-teman bantu buat kalau misalkan mau bikin kayak sidebar dari informasi-informasi kayak home, terus information, terus apa dan sebagainya di atas dari websitenya teman-teman bisa menggunakan tabs itu sendiri. Betul. Caranya juga sama kayak bikin kolom tadi, jadi extra tabs. Terus di namanya apa nih? Dari masing-masing tabnya itu sendiri. Misalkan tab 1, tab 2, tab 3. Terus with tab satunya isinya apa? With tab 2 isinya apa? Dan seterusnya. Oke, itu kita udah belajar dari komponen UI dengan menggunakan Streamlit. Hal ini adalah kita juga bisa ngebangun sebuah visualisasi dengan Streamlit. Namun, teman-teman harus menginitiate bahwa library apa yang akan teman-teman gunakan dalam membangun visualisasi tersebut. Kalau contohnya kita membangun static, itu kita bisa pakai dengan menggunakan Seaborn ataupun bisa pakai Matplotlib. Jadi teman-teman harus import dulu nih library-nya antara keduanya. Dan pastikan kalau misalkan mau menampilkan visualisasi ini, siapkan datanya dulu. Terus mau yang divisualisasiin apa? Scatter plot kah, gitu ya. Terus atau histogram kah, atau line plot dan sebagainya, teman-teman initiate. Nah, di sini kita bisa membuat scatter plot yang kayak gini. Pertama di sini aku bikin figure dari aksesnya berapa, terus PLT subplots, terus di scatter dengan data di sumbu X sama data sumbu Y-nya. Terus di X labelnya X values, Y labelnya Y values. Ya karena di sini kan kita mau initiate nih dua data random. Terus di sini step plot figure dari yang di sini kita panggil. Kita pun di Seaborn kita tinggal sns.histplot. Terus kita ambil yang data X-nya aja. Terus aksesnya pakai AX gitu ya, disamain sama PLT subplotnya. Terus di sini plotnya pakai figure di sini. Gitu. Nah, namun kalau misalkan kita pakai yang static, kita nggak bisa ngeliat nih. Kalau misalkan kita klik ini angkanya berapa? Kita klik di sini angkanya berapa? Ini nggak bisa kebaca. Kalau misalkan kita nggak initiate values di dalam grafik tersebut. Tapi kita bisa lakukan dengan menggunakan grafik yang ada di Streamlit. Pertama itu ada built-in Streamlit chart-nya, ya. Teman-teman bisa pakai kayak ini, ST-line chart, ST-area chart, ST-bar chart gitu ya. Dan dia akan menampilkan chart-chart data yang teman-teman butuhkan. Seperti itu. Ataupun kita mau nampilin visualisasi juga berupa peta, itu bisa pakai STML. Nah, ini bisa teman-teman klik nih. Kalau misalkan teman-teman klik, dia akan nge-show datanya kayak gini. Gunanya buat apa? Kalau misalkan teman-teman bosan menggunakan visualisasi dengan
Tableau ataupun Power BI dan sebagainya, mau gunakan alternatif yang lebih ngoding banget, teman-teman bisa pakai Streamlit. Jadi teman-teman menginitiate code-nya, nanti dia akan menyesuaikan. Teman-teman bisa atur tata letaknya, mungkin nanti ntar paling atas teman-teman kasih nama, terus ada apa, ada filternya terus habis itu taruh apa lagi di sini dan seterusnya, teman-teman bisa atur di situ. Supaya apa? Supaya nanti ntar packaging dari tata letak visualisasi seperti apa. Nggak cuma yang di built-in chart aja, ada juga kalau misalkan mau explore dari Plotly. Plotly juga ada informasi ketika kita klik ini. Jadi kalau misalkan kita once klik, dia juga akan menambahkan informasinya seperti itu. Secara capability sama antara yang built-in chart yang ada di Streamlit dengan ada yang di Plotly. Nah, teman-teman tinggal beda dari sisi codingannya aja seperti itu. Kalau misalkan yang sebelumnya kan kita tinggal langsung STL chart dan seterusnya. Kalau ini kita harus menginitiate library-nya dulu, terus baru kita bisa gunakan untuk kita eksplorasi. Seperti itu. Oke. Sekarang kita akan masuk ke sesi codingan dari sesi kali ini. Teman-teman stay tune, kita akan coba explore untuk membangun sebuah UI dari Streamlit dan membangun sebuah visualisasi itu sendiri. Masuk lama lagi, mari kita coba code sesi kali ini. Yuk. Oke, ini halaman dari PyCharm yang mau kita code sesi kali ini. Jadi aku masih buat blank space di sini, teman-teman. Teman-teman bisa siapkan entah baik itu menggunakan Visual Code ataupun menggunakan PyCharm. Di sesi kali ini teman-teman coba buat dulu satu file yang akhirannya .py di sini ya. Nanti kita mau jalankan di terminal untuk menjalankan dari codingan ini berikut ya. Yang pertama kita akan mengenal bagaimana teman-teman bisa membangun sebuah layout UI menggunakan Streamlit itu sendiri. Jadi apa yang akan kita lakukan pertama kali? Yang pasti kita akan import Streamlit dulu di sini. Oke. Baru kita akan masuk membangun sebuah kolom. Ya, di sini misalkan kita pakai yang cuma 2 kayak gini ya. Nanti teman-teman bisa pakai add content yang dari post pertamanya, kita masukin kolom pertama gitu ya. Terus habis itu terus yang kolom 2 kita juga bisa bikin kayak gini. Ya, nanti once sudah sebenarnya kita bisa coba lihat dulu ya. Streamlit run dari Python 42.py. Oke, kita coba jalankan dari ini ini kan masih di lokal ya. Nanti kita bisa render juga sih ke dalam bentuk web. Ya, kita coba buka di browser di sini. Copy ininya, localhost-nya. Nah, udah, kita tinggal jalankan. Kita lihat informasi apa yang tampil di sini. Nah, di sini dia akan membagi 2 item sih. Nah, karena ini kalau ini kan dia akan automate pindah ke bawah. Tapi kalau misalkan kita perlebar, dia ada 2 nih antara di kolom 1 sama di kolom 2. Jadi ada 2 item di sini, pemisah antara 2 item ini. Tapi kalau misalkan kita mau bikin jadi 3/4, 1/4 gitu ya. Teman-teman juga bisa atur misalkan di call 1 dengan call 2 di st kolom, tapi kita bikin dari misalkan 3,1, jadi ada yang 3/4 sama 1/4 gitu ya. Kita add content yang pertama dulu kayak gini, yang ini. Oke, once sudah kita save aja, teman-teman tinggal CTRL-S gitu ya. Nanti kita tinggal rerun di sini. Oke, nah di sini dia itu errornya di mana nih? Oh, elemen ID-nya. Elemen ID kita nggak pakai elemen ID nih. Sini kita delete saja. Nah, di sini kita coba teman-teman perhatikan antara posisinya. Kalau misalkan dibagi 2 sama, ini seperti ini. Tapi ketika kita bikin 3/4 sama 1/4, yang kolom 1 akan lebih lebar dibandingkan yang di kolom 2. Seperti itu. Nah, teman-teman bisa atur nih tata letak dari web yang mau teman-teman develop menggunakan Streamlit itu sendiri. Seperti itu. Nah, hal lainnya kita juga bisa membangun sebuah sidebar. Di sidebar
kita coba mau set config dulu dari datanya. Misalnya kayak gini, layoutnya white. Oke, teman-teman judulnya bebas. Terus kita coba bikin sidebar di sini. Ya, sidebar. Gimana caranya kita ngebangun sidebar? Teman-teman cuma tinggal menulis aja kayak gini. st.sidebar header gitu ya. Ini kalau misalkan mau pakai header ataupun mau kayak title pun juga ini right gitu ya. Kalau mau title pun juga bisa nih kayak gini. Title, ini titlenya di sini misalkan. Oh, ini kolom example, kita coba bikin di sini st sidebar title juga bisa dilakukan. Ini navigation-nya. Nanti di navigation-nya terus kita mau bikin ada beberapa klik. Jadi kita mau bikin pages. Di pages itu ada st sidebar select box. Di select box-nya itu nanti ntar kita ada informasi yang mau kita show. Misalkan pertama itu adalah pilih halamannya dulu. Nanti dipilih halaman itu baru kita masukkan informasi yang kita butuhkan. Misalkan tadi ada home, ya ini ada about, ada contact contoh ya, ini kayak gini. Udah. Ataupun teman-teman juga bisa ngebangun sebuah filter di dalam sidebar. Show filter. Ya, nanti kita juga bisa kayak min it's gitu ya. Nanti kalau di itu di nah ini kita juga bisa bikin kayak gini. Jadi nanti ntar dia ada filtering ini ataupun kita bisa pakai multi select. Kita lihat bedanya ya di sesi codingan ini. Nah, ini kayak gini ya. Ini contoh nih, aku bikin kayak gini. Jadi ada sidebar buat headernya, sidebar right-nya. Di sini ada sidebar of navigation and setting. Terus ada title and navigation. Terus di sini ada page-nya buat milih navigation-nya. Nanti dia akan beda-beda page. Terus habis itu min age-nya itu ada slider-nya, minimum age-nya. Terus habis itu option-nya itu kita bisa milih multi select. Nah, once sudah kita save, nanti kita tinggal rerun di sini. Nanti di sini ini kan judulnya kan ya. Title-nya kita udah punya dulu, kita ada muncul kayak gini. Ini adalah sidebar itu sendiri. Nanti kita tinggal klik. Nanti dia ada kayak gini, ada header-nya, simulate column example di sini. Nah, di sini ada this is sidebar of navigation and setting. Teman-teman bisa lihat di sini. Kita bisa atur. Nah, karena ini kita belum atur conditionalnya, jadi ini cuma baru kayak gini aja. Tapi teman-teman bisa atur bikin kayak conditional. Kalau misalkan if si pagesnya sama dengan home, ini nanti ntar nampilin apa. Kalau misalkan sama dengan about, itu nampilin apa, kontak nampilin apa, dan seterusnya. Terus begitu pun kalau misalkan teman-teman nambahin filter di sini, ini tinggal drag and drop. Dan ini ada namanya multi select. Multi select itu bisa teman-teman lebih dari satu select yang mau di show. Nah, ini berguna kalau misalkan teman-teman mau bikin visualisasi, terus data-datanya udah teman-teman simpan dalam bentuk data frame, nanti mau di select kolom-kolom mana aja akan digunakan dalam proses analisis teman-teman. Seperti itu. Nah, di presentasi juga kan kita udah melihat bagaimana membangun sebuah container, expander, sama tabs kan. Nah, coba kita lihat dari sisi container. Di container ini teman-teman bisa nyiapin informasi dari container itu sendiri. Pertama kita harus nyiapin with st container, terus informasi kontainernya apa, dan ini adalah button container. Nah, ini kita nggak usah pakai button. Seperti itu. Ataupun kita bisa bikin kolom juga sih, create kolom di dalam kontainer juga bisa. Ya, ini sama contoh ya. Oke, ini nggak usah pakai bottom lagi karena nanti tadi bentrok sama yang di atas. Oke. Nah, udah kita jalankan, terus kita rerun lagi. Nah, di sini kontainer dia akan nge-grouping di dalam satu ini. Dia akan ngebikin kontainer dari data. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin kayak satu kelompok-kelompok dari visualisasi yang teman-teman gunakan, teman-teman bisa gunakan kontainer agar lebih terstruktur codingannya. Jadi akan lebih rapi. Jadi kalau misalkan satu codingan di sini adalah judul, jadi nanti sini judul semua yang ada di sini, baik itu nama websitenya, terus siapa teman-teman, dan seterusnya, itu bisa teman-teman lakukan. Ataupun misalkan teman-teman mau bikin kontainer yang berisikan dari biodata teman-teman, itu juga bisa diatur. Jadi nanti terstruktur dari tampilan websitenya teman-teman untuk ketika di codingannya lebih rapi lah. Terus kalau misalkan dari expander,
Nah, expander ini dia itu buat ngeklik sebenarnya. Jadi kita misalkan mau bikin expander kayak gini, misalkan. Jadi kalau misalkan aku klik, dia akan nampilin informasi yang ada di dalam expandernya itu sendiri. Nah, ini aku gunain sama codingan sama kayak di container. Jadi kalau misalkan aku klik di sini, nah di sini aku langsung sama kayak di atas ya. Gitu. Jadi kalau klik dia keluar, nah gitu. Menarik ya, teman-teman bisa bangun seperti ini. Lain halnya kalau misalkan pakai tab juga bisa. Sini ya, kita coba bikin tabs gitu ya. Teman-teman bisa iderin dulu. Nah, di sini kita sama kayak bikin kolom. Jadi ada tab 1, tab 2, tab 3 di sini. Jadi nanti ini nama tabnya. Teman-teman bisa atur. Misalkan di sini adalah cat. Terus apa lagi? Terus ini atau lagi mouse. Yes. But oke lah. Nanti informasi yang ada di ini di tab 1, ini tab 2 isinya, terus yang ini isinya tab 3, dan nah tinggal di width aja, width tab 1, width tab 2. Nah, kita jalankan lagi, kita save, terus kita rerun lagi. Oke, di sini ini kalau misalnya aku klik sini cat, di sini dia akan nampilin gambar cat. Terus kalau aku klik dog, dia ganti gambar dog di sini gitu ya. Terus kalau misalkan aku ganti di sini bird, ini gambar bird. Seperti itu. Jadi dia akan, dan kita bisa bikin informasi apa yang mau kita tampilkan ketika orang ngeklik tab-tab ini. Nah, teman-teman bisa atur kayak misalkan di sini mau biodata teman-teman, about, terus ini out product, terus apa dan sebagainya menggunakan tab di Streamlit pun juga bisa. Jadi teman-teman bisa explore lebih lanjut sebenarnya. Aliannya apalagi, teman-teman bisa bangun sebuah visualisasi. Visualisasi dengan apa? Kalau misalkan mau bangun visualisasi, kita import dulu nih library yang dibutuhin. Pertama itu import matplotlib .pyplot splt, termasuk kita import Seaborn. Misalkan kita mau bikin 2 yang statik dulu nih. Oke. Sekarang kita buat visualisasi di mana ya? Taruh di sini lah ya. Taruh di atas di atas di title, di bawah title di sini. Create static. Pertama, kalau misalkan mau create visualization, kita siapin dulu datanya. Datanya dengan apa? Ya kita misalkan kita punya data nih X 1, 2, 3, 4, 5 misalkan kayak gini. Terus Y-nya kayak gini. Terus kita tinggal plot figurnya dulu. Terus plot. Terus baru kita panggil. Ini kita detail dari grafik itu ya, Y label, S labelnya. Nah, baru tinggal st pyplot plt. Nanti kita tinggal ini jalankan, kita rerun di sini. Dari data ini. Nah, kalau misalkan teman-teman menginisiat seperti ini, nanti kan ada proses berpikirnya di Streamlit. Pastikan hal-hal yang perhitungan dan sebagainya itu teman-teman bisa take out supaya proses Streamlitnya nggak berat. Karena kalau misalkan berat, dia akan lama jalannya. Seperti itu. Nah, ini kayak gini. Ini static visualization. Ini kayak gini kan. Antara X dan Y-nya. Kalau misalkan kita mau bikin lagi buat pakai Seaborn, ya, kita bisa kan pakai dari sini, terus ke Seaborn plotnya, siapin datanya dulu. Terus kita figure ini dataset yang udah tersedia di Seaborn ya. Jadi teman-teman bisa load dataset aja. Kalau misalkan mau di explore dari dataset tersebut, terus nanti ntar di sini kita bisa bikin bar plot. Baru nanti kalau bar plotnya kita bikin title-nya apa, X labelnya apa, terus Y labelnya apa, dan kita pakai st pyplot plt itu. Nanti udah kita save, kita rerun lagi di sini. Nanti dia akan nge-show apa namanya grafiknya yang di Seaborn. Agak loading, nah jadi kan bisa atur di sini. Mungkin kalau misalkan ini kita mau bikin yang built-in chart yang ada di Streamlit kayak gimana? Oke.
Oke, kita bisa pakai apa namanya, create simple line chart aja deh ya, yang ada di frame rate itu. Ini misalkan data kayak gini, terus kita pakai asal aja ST line chart seperti itu. Atau teman-teman mau coba yang lain juga silahkan. Kita run. Nah, ini semakin banyak codingannya, semakin berat juga dia berjalan. Nah, ini kayak gini. Nah, ini enaknya di sini, kita bisa lihat detailnya. Ini titiknya berapa, di berapa, dan sebagainya. Ataupun kalau misalkan kita mau nggak cuma line chart, kita mau gunakan map chart yang ada di built-in, itu juga bisa. Kita menginisiasi map chart itu sendiri, pertama nyiapin datanya dulu. Datanya yang kita butuhkan, misalkan data frame kayak gini, terus kita tinggal STM up saja di data yang kita miliki, terus kita tinggal rerun. Nah, ini agak loading naik. Oke, nah ini sini kita bikin ngecat, jadi dia ada di tuh. Ya, lihat location-locationnya. Tuh di sini ada. Tuh, kita mau bikin beberapa titik. Di sini ada beberapa titik longitude latitude-nya. Itu teman-teman bisa atur juga nih. Kalau misalkan mau jadi kayak metain banjir, terus ya metain gempa bumi ada di mana aja, itu juga bisa pakai fitur yang ada di Streamlit itu sendiri. Cuman memang resikonya semakin dinamis itu, ini kan dinamis ya, bisa gerak-gerak ya. Dia akan lebih berat dibandingkan statik. Ya, kalau statik dia akan tetap sama gitu ya, kayak di atas ini kan kita nggak ngedetailin dari data ini kan, dia akan lebih cepat dibandingkan saudaranya yang di bawah seperti itu. Kalau misalkan mau bangun Plotly gimana? Plotly juga teman-teman harus import juga library-nya yang dibutuhin apa. Di sini Plotly.express spx gitu ya, terus import Plotly grab object as go. Nah, sekarang kita mau nampilin visualisasi dari yang menggunakan Plotly. Ini hampir sama kayak di build chart ya. Pertama siapin dulu datanya ya. Nah, kalau udah, teman-teman tinggal misalkan mau bikin scatter plot ya dengan Plotly, kita siapin datanya dulu. Misalkan mau pakai data iris, di Plotly itu udah ada data iris, tinggal kita retrieve aja datanya. Terus kita bisa atur dulu nih figurnya. Pertama itu ini datanya sebagai sumber data, terus X-nya di kolom mana, terus Y-nya kolom apa, terus warnanya mau apa, title-nya mau apa di dalam grafiknya teman-teman. Once udah di sini, sebenarnya ini udah bisa teman-teman tampilkan datanya untuk di bentuk chart gitu ya. Di bentuk chart kita tinggal save aja, terus kita tinggal rerun di sini. Geser ke bawah ya. Nah, gini. Jadi dia akan seperti ini. Nah, menariknya bedanya antara built-in chart-nya dengan yang ini kan, ini pasti kan bedanya. Ini kalau ini kan kita bisa memperbesar kayak gini doang kan. Oke, tapi kita nggak bisa nge-download grafik ini. Nah, kalau Plotly ini sungguh-sungguh menarik, teman-teman bisa capture, download as image-nya gitu ya. Nanti tinggal kita klik ini, nanti dia akan nge-download, atau bisa zoom, ataupun bisa misalkan digerakin mau di luar dari data yang kita miliki, atau mau zoom out juga bisa, ataupun auto scale juga bisa, sesuai posisinya, reset aksesnya juga bisa. Terus kita bisa full screen juga kayak gini. Oke ya. Nah, ini kalau biasanya kalau aku ngebuat grafiknya di Plotly, jadi akan lebih menarik sih sebenarnya. Cuman ya resikonya sekali lagi akan lebih berat ketika dibuka. Cuman teman-teman bisa utilize dengan meminimize proses analisis dari si codingannya. Jadi kalau misalkan hal yang harus dia menghitung dan sebagainya dihilangkan saja supaya nggak makin berat. Makanya kalau misalkan orang-orang membangun sebuah web base dengan Streamlit, apalagi buat yang teman-teman data, itu biasanya udah ngebentuk dalam sebuah model ya, bentuk PKL atau apapun itu. Nanti PKL itu dibaca, jadi si
si bentuk prediction-nya itu dia nggak akan melakukan proses dari awal lagi kayak pre-processing, terus habis itu dia akan coba cleaning, terus habis itu akan ngebangun model, nge-training, terus habis itu nge-prediction. Itu nggak akan melakukan itu. Jadi dia langsung memanggil hasil dari modelnya, terus dia coba di data yang dia miliki, seperti itu. Oke, gimana? Cukup menarik ya. Teman-teman bisa explore lebih lanjut dari Slimlit. Bahkan teman-teman bisa atur dari sisi bentuk position gitu ya, dengan menggunakan apa nih, columns gitu ya. Columns bisa kita atur, ada tab juga, terus kita ada expander juga di sini, terus ada container, terus ada visualisasi menggunakan Plotly, map chart, line chart dengan built-in chartnya itu sendiri, maupun dengan Seaborn dan visualization. Nah, secara codingan akan sama ya. Jadi teman-teman yang udah pernah lihat dari sesi sebelumnya, aku ngajarin metode lead dengan Seaborn itu secara codingan sama ya, dari ngebangun sebuah visualisasi, cuma dia nambahin di sini doang nih. Ya biasanya kalau kita mau nge-show kan plt show kan, plt.show, terus dia akan nambahin grafiknya. Tapi sekarang kita ganti pyplot untuk nampilin di tampilan Streamlit itu sendiri, termasuk kalau misalkan yang ada di built-in chart dan ada di Plotly. Oke, itu dulu untuk sesi kali ini. Terima kasih teman-teman yang nonton. Sekian dari aku, sampai jumpa, see ya. Thank you buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, di mana teman-teman belajar bagaimana membentuk sebuah UI dari di Streamlit itu sendiri, termasuk teman-teman bisa membangun sebuah visualisasi, ada yang statik dan dinamis, maupun kita mengenal beberapa library yang bisa teman-teman utilize dalam membangun visualisasi itu sendiri. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau tanyakan, boleh drop di komen. Jangan lupa like dan subscribe. Jika teman-teman stay tune di setiap hari Rabu, karena setiap hari Rabu kita ada pembelajaran terkait Python dan teman-teman bisa explore lebih lanjut terkait Python sendiri. Sekian dari aku untuk sesi kali ini, sampai ketemu di sesi selanjutnya. See ya.